menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkan. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyahut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu, dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, masa Advent menjadi kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan diri, menyiapkan hati, menyiapkan diri kita agar kita menjadi orang pribadi yang semakin pantas menyambut kehadiran Tuhan, Tuhan Yesus yang lahir, yang kita rayakan nanti saat Natal. Kita diundang untuk semakin mempersiapkan diri dengan berbagai persiapan, bukan hanya persiapan secara fisik, tetapi secara batin juga kita diundang untuk senantiasa mempersiapkan diri. Dalam masa-masa persiapan itu kita diyakinkan dalam bacaan hari ini. Dalam bacaan pertama diyakinkan kita oleh nubuat Nabi Yesaya, di mana Tuhan senantiasa menjanjikan bahwa Tuhan akan senantiasa menepati janjinya dan akan senantiasa menjamin kebahagiaan dan juga kesejahteraan umatnya. Dalam bacaan Injil kita berjumpa dengan Yesus, dengan Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang sakit dan melipat gandakan roti untuk banyak orang. Kehadiran Tuhan Yesus pada akhirnya menjadi sebuah kegembiraan, menjadi kegembiraan bagi orang-orang yang dijumpainya, dan juga menjadi sukacita bagi orang-orang yang disembuhkannya. Dan ketika Tuhan Yesus, yang menarik dalam bacaan Injil hari ini, setelah Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus menyampaikan kepada para muridnya bahwa ia memiliki keinginan untuk memberi makan orang-orang yang hadir di sini. Tetapi keinginan Tuhan Yesus disambut dengan kekhawatiran oleh para murid. Mereka khawatir kalau makanan yang mereka bawa itu pastilah tidak akan mencukupi untuk mengenyangkan sekian banyak orang. Yang menarik bahwa Tuhan Yesus meminta kepada para murid bertanya ada berapa jumlah makanan yang ada pada mereka. Yesus memintanya dan Tuhan Yesus mengucap syukur atas apa yang dimiliki oleh para murid. Mengundang kita pada akhirnya juga pada masa persiapan masa Advent ini, kita diundang untuk belajar dari apa yang dilakukan Tuhan Yesus
belajar untuk senantiasa mensyukuri atas apa yang boleh kita miliki, atas apa yang boleh kita terima, atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Rasa syukur menjadikan kita jauh dari kekhawatiran akan kekurangan yang akan kita hadapi. Maka masa Advent minggu hari ini, dalam perayaan Ekaristi hari ini, Pekan Advent hari ini mengundang kita untuk belajar senantiasa, belajar memelihara rasa syukur yang boleh kita miliki dalam hidup kita. Maka hari ini mari kita belajar memelihara rasa syukur, melihat dalam diri kita apa-apa saja yang perlu kita syukuri dalam perjalanan hidup kita, sehingga hidup kita bisa dijauhkan dari rasa khawatir yang kadang-kadang mengganggu, yang kadang-kadang membuat kita menghambat untuk terlibat dalam kehidupan bersama. Mari kita mohon rahmat Allah, semoga kita dimampukan untuk senantiasa mampu mensyukuri hidup, mampu melihat hal-hal yang bisa kita syukuri dalam perjalanan hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.